Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat TNA, jumpa lagi dengan kami di channel Sahabat Nur Alif ya. Jadi pertemuan malam ini kita lagi pada semangat nih, ya kan? Semangat nggak? Insya Allah semangat. Alhamdulillah. Semangat. Walaupun malam udah mulai malam banget ya. Jadi kita kali ini mau ngobrol santai, manfaat dan mudaratnya kodam ya. Sebuah kodam. Nah, kodam itu manfaatnya apa dan mudaratnya apa ya kawan-kawan? Kodam yang ada di manusia, diri manusia, Dalam diri manusia. terdiri perorangan. Jadi gimana sih Bang kalau menurut Bang Cepot itu kodam itu Ya. manfaatnya itu seperti apa gitu? Kita bicara manfaatnya dulu deh. Kalau dibilang manfaatnya sih, dibilang manfaat kecil ya, lebih banyak mudaratnya. Lebih banyak mudaratnya. Lebih Nah, banyak. kalau untuk manfaatnya kan sedikit nih. Jadi sedikitnya itu yang seperti apa tuh? Ya kayak biasanya gini ya, kodam yang mungkin dipercayai dari keturunan leluhur gitu Oke. kan, biasanya kan seperti itu. Iya. Itu Atau beli ya? kadang beda, beli beda lagi, kodam beli beda lagi. Justru itu yang lebih banyak mudaratnya. Oh gitu. Udah beli, Kodam beli itu kan bahasanya. isi ulang. Nah kalau itu sih biasanya paling untuk mengingatkan si manusia Hmm. di perjanjian, atau mungkin sebelumnya ada perjanjian ya, kalau manusia ini melakukan hal-hal yang dilarang agama, biasanya seperti itu. Oke. Nah itu dia akan menghantam. Ya, sebenarnya sih rugi juga, Oke, iya. cuman manfaatnya seperti itu, Oke. mengingatkan. Iya, jadi Cuman manfaatnya mengingatkan ya. Ada cuman kadang konsekuensinya. si manusianya ini sadar nggak bahwa dia sedang diingatkan gitu kan oleh si kodam tersebut. Iya. Nah, mudaratnya sendiri yaitu ya sangat banyak kalau mudaratnya. Apalagi yang tadi dibilang tuh kodam dapat beli gitu kan. Emang perbedaan kalau kodam beli sama kodam dari keturunan tuh yang seperti apa sih Bang? Kodam beli, Kodam beli, ya kan? isi ulang, Si ulang itu. ngecas. Karena ada pengalaman kita ya. Ini kita kan punya pengalaman. Iya, yang jadi kita Pakai kan voucher ngobrol ya? soal Hah? pengalaman ya. Pakai voucher disulang ya. Kodam mahar lah. mahar lah. Ya, istilahnya yang pakai mahar lah. Kalau bicara bahasa kodam beli itu kan kasar, berarti kodam mahar. mahar ya Nah, biasanya. kayak kodam mahar. Kodamnya beli ya. Beli. Ya, Jadi gitu. perbedaan itu yang seperti apa sih kalau kodam mahar sama kodam keturunan tuh? Biasanya kalau yang mahar itu identik dengan apa namanya, buat pegangan, yang Kebalan. Kekebalan gitu Kebalan. contohnya. Dibacok segala ngebul. macam, terus segala hal-hal mungkin buat pengasihan gitu kan. Nah, itu harus ada dicasnya. Oh gitu. Sebulan sekali. Iya. Malah tadi maharnya sekian. Oh berarti sekian. kalau mahar itu tidak sekali kita misalnya beli gitu ya, Nah, itu enggak selamanya ini ya, jadi harus ada isi ulangnya ada gitu. isi ulangnya, walaupun tidak dimaharin sesuai dari awal di pertama ya, Oke. mungkin kedua, ketiga dan seterusnya itu ya mungkin dengan cara dia datang ke sana dengan cara mungkin hanya sekedar Silaturahmi. mandikan atau segala macam gitu kan. Yang pengalaman itu sih ya yang kita temuin ya, salah satu pasien kita juga itu dia awalnya ya emang mahar. Iya. Nah, seterusnya ya dia hanya datang ke sana dengan alasan bersilaturahmi, Oke. tapi Jadi- tetap ada yang dikeluarkan. Iya, Nah, jadi sebenarnya banyak mudaratnya ya. gitu. Jadi kalau untuk manfaatnya sebenarnya itu sangat-sangatlah sedikit gitu Sedikit, ya. ya. Apalagi itu kan sekarang kita buat apa kan pakai kebal ya. Iya. Zaman perang bukan gitu kan. Oke. Terus orang-orang begitu kan yang orang yang takut kan ini ibaratnya ya, kecuali kita punya banyak musuh. Iya. Gitu. Kalau kita banyak musuh ya pasti kemana-mana pasti kan takut. Tapi kalau Iya. kita minta perlindungan hanya kepada Allah ya insya Allah gitu ya kan. Jadi dunia itu damai ya. Kemanapun kita pergi, selama kita berbuat baik ya kan, kita sebarkan kebaikan, insya Allah Allah pun akan melindungi. Iya. Kayak gitu. Dan kalau untuk kodam leluhur itu biasanya kan ya bagaimana ciri-cirinya itu untuk yang mempunyai kodam leluhur itu kan
biasanya si manusianya tersebut ya, kodam leluhur ini ya, Iya. biasanya dia selalu Bimbing. dibimbing. Ada juga yang dibimbing, ada yang- ya itu yang tadi yang dibilang manfaatnya ya, Iya. ada yang dibimbing, memberitahukan entah lewat mimpi atau Suara, bisikan. gitu. Tapi ada juga kodam yang memang leluhur atau mungkin juga hasil mahar ya. Itu biasanya ciri-cirinya itu ke badan efeknya. Contohnya seperti apa tuh kok bisa Contohnya ke badan? Emosi tingkat dewa dengan emosinya tinggi Nah. tanpa kita bisa ngontrol. Kalau kodam yang mahar nih bang, kalau kodam yang mahar itu kan kita membicarakan mudaratnya ya. Jadi untuk efek kan katanya ada efek untuk ke badan. Nah itu ke badan itu efeknya itu ke badan diri kita si kodam ini yang mempunyai kodam atau bisa ke misalnya kalau kita Orang yang udah sekitar. berkeluarga, orang sekitar contohnya istri atau anak itu berefek nggak? Itu biasanya ada berefek. Ada efeknya juga? Berefek. Biasanya ada berefek ke yang kalau ini biasanya ke anak ya, Ke anak. ke anak. Anak kecil apalagi lebih peka kan. Iya. Nah, saya dulu pernah nemu Temen. temen ya punya kodam dia mempunyai sebuah kodam dari pemberian. Kalau pemberian tuh berarti mahar gitu. Biasanya sih mahal, gimana bilangnya sih pemberian. Iya. Nah dia ini hawanya, tangan ini dia pengennya hawanya lu kalau udah kepancing emosi, ciri-cirinya itu dia pengennya nampol orang terus gitu. Jadi ya emosi lah, hawanya pengennya mukul orang terus gitu. Dan sampai dia tahan pun Iya. berefek kepada badannya pada sakit. Dan alhamdulillah ketika dia datang ke saya minta tolong, terus saya bilang mau diapain, dia bilang ya udah buang aja. Ya karena dia ikhlas untuk Iya. dibuang ya alhamdulillah dengan izin Allah kita buang gitu kan. Dan Alhamdulillah. itu saya juga temuin seperti itu. Ciri-cirinya ya karena ya itu untuk ke badan ya kan, efek ke orang diri kitanya sendiri, orang sekitar ya mungkin orang nggak tahu salah apa-apa yang ibaratnya punya kesalahan sedikit yang bisa diselesaikan dengan masalah Iya. apa Dengan cara dengan cara dingin. baik gitu kan. Tapi karena hawa emosi itu ada yang dipengaruhi oleh si kodam itu kadang nggak bisa tertahan gitu, malah justru malah menjadi besar gitu, masalah kecil jadi besar gitu. Oke, kalau menurut Bang Haji gimana nih kalau untuk kodam mahar itu? Tiba-tiba Haji. Gimana tuh? Bang Haji? Ya Gimana namanya nih, Bang? kodam kan membantu ya. Iya bang. Kan kalau kita lihat asal muasal kata kodam kan berarti Bantu. membantu kan, Ah. membantu. Pendamping. Di sini kan dalam konteks kodam yang berhubungan sama jin, istilahnya kodam pendamping atau bisa disebut juga. Cuman kalau setahu gua kodam itu kan yang dibilang lebih banyak mudorotnya dibandingin manfaatnya adalah yang terbesarnya adalah ketika kita penyimpangan salah satu, misalnya kita mengharapkan sesuatu kodam, jatuhnya larinya kita akidah kita yang belok gitu. Oh gitu. Syirik Karena lah. menyandarkan sesuatu itu Selain bukan Allah. kepada Allah gitu. Apalagi kita sengaja mendatangkan kodam itu, kan banyak jenisnya, ada yang bilang tadi di mahar atau mungkin keturunan atau mungkin sengaja wirid pemberian dari siapa supaya mendatangkan kodam itu, kan banyak yang Iya. tujuannya wirid itu bagus, cuman kalau tujuannya Untuk mendatangkan kodam. Oke. ya nanti kedepannya itu nggak ada bagus-bagusnya lah gitu. Iya. Jadi intinya sebenarnya kembali ke diri kita ya. Jadi Iya. kita masing-masing. Ya itu lah tadi yang dibilang Bang Haji ya, mengenai mudaratnya ya, karena biasanya orang merasa punya kodam, dia percaya akan kodam Iya. itu, dia bisa pergi kemana-mana dengan kodam itu, Allahnya dihilangkan gitu kan. Nah, dia lebih percaya Lebih percaya kepada kodam kodamnya itu daripada kan, kepada Allah. Allahnya. Padahal sebaiknya perlindungan hanya perlindungan dari Allah gitu Bang. Ya itulah mudarat yang lebih dikhawatirkan tadi, benar Bang Haji. Yang menyimpang akidah, yang Iya. ujung-ujungnya nanti kepada syirik Iya. yang tanpa kita sadari gitu. Seperti itu. Oke ya, buat sahabat NA, jadi obrolan kita malam ini tadi soal kodam itu, penjelasan dari Bang Obay seperti itu dan tambahan dari Bang Haji tadi seperti itu ya. Jadi
Kalau buat sahabat NA ada masukan, silahkan tinggalkan komentarnya buat kita di sini. Ada yang mau disampaikan lagi nggak tentang kodam ini, infonya buat sahabat NA? Kodam. Kodam Itu punya kodam nggak? nggak punya. Gue kali kodam ya cek. Cuma Nah. temen. Pengalaman dari teman sendiri gitu. Nah, satu lagi nih Bang Haji, biar kawan-kawan sahabat NA ini tahu ya, ciri-ciri kalau orang yang mempunyai kodam tuh seperti apa sih Bang? Ciri-ciri Ah. orang yang memiliki kodam Iya, ciri-cirinya. tergantung dari jenis kodam itu sendiri. Misalnya untuk kalau secara orang awam mungkin agak samar untuk membedakan mana yang ada kodamnya mana enggak. Cuman ada beberapa orang yang misalnya ada yang tahu, atau mungkin cara gampangnya gini lah, kodam yang berhubungan sama untuk kekuatan dia atau kedikjayaan dia, Iya. itu biasanya mudah emosi Oh gitu. karena sifatnya kan pengennya nantang terus yang ada di Jadi dalamnya itu kodam. mungkin ciri-ciri yang paling menonjol tuh dari emosi ya. Emosi nggak stabil. Oke. Kalau kodamnya itu yang berhubungan sama entah itu kewibawaan entah apa. Iya. Hal negatif lah biasanya. Negatif itu hal-hal yang negatif biasanya itu sifatnya lah, sifatnya yang kadang nggak stabil. Itu yang dibahayain itu. Cuman yang lebih dari itu yang tadi bilang akidah yang parahnya itu yang takutnya syirik, karena kan kalau udah syirik wah udah beda cerita kalau Iya. dalam Islam kan. Cuman beda lagi kalau masalah kodam keturunan atau leluhur tanpa diminta kan itu. Dan kita Oke. sebenarnya secara gampangnya mah ada nggak adanya kita ya udah lillahi ta'ala aja mintanya ke Iya. Allah, entah itu jalannya lewat, entah itu yang di belakang kita yang dibilang ada yang lihat, ada luhur yang dampingin atau apa. Iya. Yang penting kita nggak mengkultuskan sesuatu yang ada di kita gitu, Iya. yang orang lihat, yang orang bisa lihat. Kita minta doa ya pertolongan hanya kepada Allah. Iya, siapapun yang dikirim oleh Allah Siapapun ya. yang dikirim jalannya apa, tanpa harus mencangkut pautan siapa yang ada di belakang kita. Iya. Kodam kalau menurut gua. Nambahan lagi nih bang ciri-cirinya Apa tuh? yang buat orang kodam itu ya. Heeh. Ketika orang itu misalnya duduk nih berjalan begini sama salah satu orang yang mungkin yang beriman ya, yang Iya. kuat kental akan ibadahnya, itu biasanya dia merasa gelisah bang, Terganggu. Oh, kayak gitu. merasa terganggu gitu. Jadi buat misalnya nih contohnya misalnya saya nih ada kodamnya nih. Nah, Jadi abang yang ahli ibadah atau iya. secara seperti- istilahnya yang peka lah. Jadi abang tuh kerasa gitu. si yang punya kodam ini. Oh, yang punya kodam ini. Dia biasanya gelisah duduk Oh, gitu. berdampingan begini, dia biasanya gelisah. Dan kalau dia nggak bisa mengendalikan diri, dia akan dikuasai. Gitu. Nah, kalau jadi secara langsung dia akan dikuasai oleh si kodam tersebut, dan Iya. ya kalau kata istilahnya kesurupan lah ya. Iya. Atau dia bisa secara tiba-tiba refleks seperti itu. Kayak Biasanya jadi kalau ciri-ciri yang lebih misalnya contohnya saya ini nggak bisa mengendalikan kodam itu, nah, saya bisa secara total tubuh ini dikuasai. dikuasain, dan dia apa kalau kata magnet itu Saling bentrok gitu. gitu kan. Cuman kan biasanya ya itu sama orang-orang yang ahli ibadah yang benar-benar beriman itu biasanya seperti itu. Kalau kodamnya nggak beres ya. Iya. Atau mungkin sama yang punya kodam, Nah, Oh, biasa gitu. begitu. karena sifatnya kodam ini kan sifatnya mendominasi kan. Kalau misalnya lagi kumpul, yang satu kodamnya ini dikenalnya macan, yang satu Ya. sama, otomatis satu kan kijang. berat. Iya. Jadi Makan. nggak stabil gitu. Dia duduk pun dalam keadaan kayak Tidak. gelisah tanpa Gelisah. sebab. Itu. Tapi kalau kebanyakan kalau kodam itu bentuknya apa sih bang? Kalau kita membicarakan bentuk atau fisiknya itu kebanyakan apa sih wujudnya itu? Sesuai apanya dulu. Misalkan dia kayak mau punya kekebalan, pasti khusus lah gaibnya. Oh gitu. Pengasihan Oh gitu. Ada tergantung khusus- sih. Gaibnya beda-beda. banyak jenisnya juga sih. Banyak jenisnya Banyak juga. jenisnya. Yang Nah. pasti itu dari kalangan jin. Oh dari kalangan jin. Itu udah pasti. Mau apapun itu. Iya sih, kalau menurut saya sih ya lebih baik nggak usah lah punya kodam-kodam gitu. Karena apa? Ya
dampaknya kepada diri kita Iya. sendiri ya kan, Ke atau keluarga. Bisa ke keluarga juga keluarga ya. juga gitu kan. Kasihan tuh kalau udah ke anak kita lebih nggak tahu apa-apa gitu. Iya. Biasanya seperti Balik itu. itu nggak tahu ada perjanjian apa ketika nanti dia yang berimbas bisa jadi ke istrinya, ke anaknya. Kan nggak tahu. Lah kalau untuk kodam keturunan tuh misalnya kakek kita tadinya punya kodam perjanjian lah ini bakal turun temurun gitu ya kan. Iya, itu Nah, ada jadi juga. udah misalnya ke anaknya nih, anaknya nggak bisa nih, nggak cocok nih. Nah, bisalah ke cucunya ya kan. Itu ada yang Ada kayak gitu juga ya. itu emang udah perjanjian dia ketika dia Nah, itu memiliki. kalau misalnya yang udah perjanjian begitu turun temurun tuh bisa nggak diputus gitu? Ya insya Allah bisa. Bisa. Asalkan manusianya mau. Oh gitu. Jadi asalkan manusianya yang misalnya yang badannya itu cocok menurut kodam itu, dia mau memutusnya itu bisa. Bisa insya Insya Allah. Allah. Dan Itu biasanya kalau untuk memutusnya itu dengan cara bagaimana? ya mungkin kayak nggak jauh beda dari kita memutus perjanjian itu ya. Kayak misalkan perjanjian ya kita selesaikan perjanjian itu. Oke. Ibaratnya biasanya perjanjian sampai ke anak cucu nih misalnya. Lu harus di serahin gitu kan, apa namanya, ngelanjutin gitu kan. Nah tapi kan kadang kebanyakan orang kan iya aja gitu kan, dan lebih bangga kadang seperti itu, padahal itu enggak. Tapi kalau kodam keturunan, kalau misalnya ini kan kita misalnya nih kakeknya udah almarhum ya kan. Nah, yang penerima kan cucunya kan tadinya kan nggak tahu nih. Nah itu dia. Apalagi kalau cucunya itu awam, Nah. itu ke gimana itu? Nah, itu kan biasanya gini, kalau misalkan ibaratnya serah terima lah kata Iya. ya warisan ya. Heeh. Itu biasanya kalau misalkan si kakeknya ini kan misalkan dapat dari seorang guru atau Iya. dari orang mana ya, kita kan nggak tahu si cucunya atau anaknya kan nggak tahu dapat Iya. perjanjiannya bagaimana. Heeh. Ya kan gimana ya, itulah yang kita khawatirkan gitu. Iya. Makanya kan kita ada istilah harus memutus perjanjian itu. Iya. Ya mungkin dengan perjanjian kita biasanya kita komunikasikan dengan si kodam tersebut. Oke, berarti nggak jauh beda, bisa balik ke ruqyah gitu ya? Bisa balik ke ruqyah gitu. Oke, Biasanya jadi- sih dengan mediumisasi Heeh. kita diajak ngobrol gitu, Diskusi. agar bisa memutus itu sampai, karena kan kita nggak tahu kan Iya, tadi perjanjiannya saya bilang, apa perjanjiannya gitu, apa seperti aja, apa. terus nanti dampaknya bagaimana kan nggak tahu. Mm-mm. Biasanya kalau orang kan wah, enak aja dapat, orang mau warisan Iya. harta ya, ini warisan kodam ya. Kalau Warisan harta jin. kalau harta warisan sih nggak apa-apa ya. Apalagi kodam yang harus dirawat gitu Nah ya? itu kan ribet. Jin nasab disebutnya itu. Gitu. Jin apa? Jin nasab, jin keturunan. Oh, jenazah. Jadi turun temurun begitu Pak. Biasanya juga Karena kodam kayak gitu Biasanya ngikut. di awal orang pertamanya ada yaitu perjanjian, Ada perjanjian. tadi. Mm-mm. Cuman kan yang kasihannya makanya tadi lebih banyak muridnya yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba Iya. kena efeknya. Itu yang kasihan. Oke, buat sahabat NA, terima kasih ya. Jadi untuk obrolan kita soal kodam, mungkin kalau ada pertanyaan bisa sematkan di kolom komentar. Kita insya Allah bakal coba menjawabnya lagi di video next selanjutnya. Terima kasih dukungannya selalu. Kita bakal selalu semangat buat memberikan informasi dan info-info berita tentang kejadian-kejadian ataupun soal perihal tentang gaib. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.